Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Epa. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua butuh terang dalam hidup kita. Kalau tidak ada terang, kita akan kesulitan menjalani hidup kita. Padam listrik saja beberapa waktu sudah membuat kita banyak mengeluh. Kita butuh terang, karena kalau tidak ada terang, kegelapan akan melingkupi hidup kita. Boleh saja kita salah jalan atau salah bekerja, bahkan kita bisa jatuh kalau tidak ada terang. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita butuh terang supaya kita selamat. Dan terang itu sudah ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus Kristus sudah ada bersama kita. Dialah terang dunia. Hanya di dalam Dia kita beroleh terang dan kita terpanggil untuk bangkit ke tengah-tengah dunia untuk memancarkan terang Kristus. Sebagaimana pada zaman perjanjian lama, jauh sebelum Kristus datang ke dunia, melalui Nabi Yesaya, Allah berseru kepada umat pilihannya Israel untuk menjadi terang dalam kegelapan dunia pada zaman itu, sehingga bangsa-bangsa lain bisa melihat terang yang ada di atas Israel, yang berasal dari Allah sendiri, dan bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada Allah. Israel dipilih menjadi umat kepunyaan Allah, hidup dalam terang untuk membawa dampak pada bangsa-bangsa di dunia. Dipanggil untuk bangkit menjadi terang bukan saja hanya berlaku buat Israel atau orang-orang sejamannya waktu itu. Panggilan dan pilihan itu berlaku untuk semua orang percaya di segala abad dan di semua tempat, termasuk untuk kita semua saat ini. Dan tujuan panggilan Tuhan untuk setiap orang pada hakikatnya tertuju kepada keselamatan seluruh umat manusia. Allah tidak pernah merencanakan kehidupan kita tertuju hanya kepada kepentingan diri kita sendiri. Gereja dan orang-orang percaya seharusnya mampu memahami diri sebagai orang yang dipanggil, dipilih, dan diutus Tuhan untuk menjadi terang di dunia ini, supaya semua bangsa beroleh keselamatan. Kita semua dicipta oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan yang mulia, yakni menerima terang Tuhan untuk menjadi terang di mana kita hidup dan bekerja, apapun profesi kita. Sekarang, apa makna dan panggilan hidupmu? Tanyakan Tuhan setiap waktu, apa maunya hidup kita dilahirkan, sebab dari kandungan ibu kita, Tuhan telah menetapkan untuk apa tujuan hidup kita di dunia ini. Kita merupakan orang-orang yang khusus bagi Tuhan, karena Ia telah memilih serta memanggil kita.
Saat memanggil, Dia punya satu tujuan yang khusus bagi kita. Oleh karena itu kita harus dapat meresponi akan panggilannya. Salah satu tujuan Tuhan memanggil kita adalah supaya dimanapun kita berada dapat menjadi saksi baginya, lewat perkataan, perbuatan maupun sikap kita. Ingatlah bahwa kita merupakan surat yang terbuka, di mana setiap orang dapat melihat dan menilai perbuatan kita. Oleh karena itu kita harus menjaga sikap dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Hidup kita dapat membawa terang Kristus. Juga harus dapat menghindari akan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan dan hidup selaras dengan kebenarannya. Tuhan memanggil kita supaya kita dapat membawa dampak positif dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Ketika di sekitar kita mengalami kondisi yang tidak kondusif, maka ini adalah tugas kita untuk memberikan yang terbaik, bisa melalui sikap atau dengan cara menolong, supaya mengubah situasi buruk menjadi lebih baik. Dimanapun kita berada, setidaknya bisa membawa terang Kristus melalui kehidupan kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Mengapa kita harus hidup di dalam terang? Karena Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini adalah satu kebenaran yang harus kita ketahui dan harus kita miliki. Bahwa kita mempunyai Allah yang adalah terang, artinya bahwa di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Oleh sebab itu ketika kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Allah, hidup dan bersekutu dengan Allah, maka teranglah hidup kita. Dituliskan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kitalah yang disebut sebagai penipu. Kita melukai hati Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu mari kita menjaga hidup kita supaya tetap kudus dan senantiasa terus mau belajar lebih baik dalam segala hal demi kemuliaan nama Tuhan. Betapa kita sangat bersyukur, kita yang dulunya hidup dalam kegelapan, sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Artinya status hidup kita telah berubah. Tuhan telah mengubahkan hidup kita dari seorang pendosa dan sekarang menjadi seorang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan sebagai buah ucapan syukur, hormat dan pengagungan kita kepada kasih dan pengorbanan darah Yesus Kristus adalah dengan hidup sebagai anak-anak terang di dunia yang masih diliputi kegelapan dosa, sehingga orang lain bisa melihat Yesus Kristus, Sang terang sejati yang penuh kebaikan, kasih, keadilan, kebenaran dalam hidup orang percaya, sehingga akhirnya mereka bisa juga mengalami Tuhan dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jika satu waktu kita lemah dan jatuh ke dalam dosa, segera hampiri Tuhan, akui segala dosa-dosa kita dan bertobatlah. Dia Allah kita yang adil dan setia mengampuni dosa kita dan juga dosa seluruh dunia. Setiap waktu periksa dan koreksi hidup kita, terhubung terus dengan Yesus Sang terang sejati, supaya hidup kita diterangi oleh firman-Nya dan Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk bertahan hidup dalam kebenaran Kristus. Melekat terus kepada Tuhan Sang sumber terang sejati, maka terang-Nya bercahaya dalam hidup kita dan kita menjadi anak-anak terang Tuhan. Dan mari kita gunakan hari-hari kita dalam segala kebaikan Tuhan. Setiap waktu kita dipanggil Tuhan untuk melakukan hal yang benar. Bangun kesadaran kita setiap waktu untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Saat kita hidup dalam terang Kristus, hidup kita pasti bermakna dan berdampak. Dan kita sejatinya harus saling membangun satu dengan yang lain untuk berlomba hidup dalam terang Kristus. Betapa indahnya dan manisnya hidup saat kita semua hidup mengikuti apa maunya Tuhan. Kita berkomitmen berfungsi menjadi anak-anak terang di dunia ini. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, bangkitlah dan jadi terang Kristus.
Berdirilah menjadi berkat, bersuaralah sebagai kebenaran di tengah kegelapan, di tengah kekacauan, dan beritakanlah pertobatan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.